Hai, kembali lagi di Bahas Produk. Kali ini saya akan membahas seputar mie instan yang anti mainstream, terutama dalam segi hal rasanya ya. Bisa dibilang memang banyak mie instan yang anti mainstream ya, karena mie ini memang berkaitan dengan inovasi itu sendiri ya, untuk meraih hati konsumen. Termasuk juga menyesuaikan selera dari konsumen itu sendiri ya, karena selera konsumen dari masa ke masa itu tidak selalu sama, terutama untuk generasi muda ya. Sebagai contoh yang cukup menarik adalah ini, pop mie panas. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya, dari pop mie panas ini, karena yang uniknya itu ada dari segi berasnya nih. Segi berasnya ini cukup unik ya. Ini adalah salah satu mie instan yang segi unik. Segi rasa ini tidak unik ya, karena soto ayam. Cuma yang uniknya ini soto ayam dengan nasi ya. Oke, kali ini saya tidak bahas yang ini, karena ini sudah dibahas berkali-kali sebelumnya, termasuk di review produk dan bahas produknya ya. Ada yang khususnya, bagi yang belum nonton bisa dicek ya di video-video lama. Di playlist itu ada ya, di review produk ke 375 ataupun di bahas produk ya, terkait pop mie pakai nasi ini. Oke, sebelumnya ini sudah saya tuliskan di Kaskus ya, terkait mie instan anti mainstream ini, dan kali ini saya akan buatkan dalam bentuk video. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada Indomie goreng Citato. Indomie goreng Citato ini dirilis sekitar awal 2019 ya kalau nggak salah. Ini merupakan kelanjutan dari Citato Indomie goreng yang dirilis di tahun 2016 ya. Ini sebuah kolaborasi antara Citato dan Indomie ya. Untuk dari segi rasa ini cukup menarik ya, dimana Indomie ini model yang satu ini adalah model Indomie Premium Collection ya. Harganya juga agak mahalan. Di dalamnya ada topping Citato sapi panggang, dan mie-nya juga cukup ngeblend ya dengan toppingnya. Yang pasti ini salah satu mie Indomie terbaik ya, bisa dibilang demikian, karena begitu unik ya, Indomie rasa Citato sapi panggang. Dan ini saya sudah review juga kalau nggak salah di review ke-20 ya. Itu memang cukup lama ya produknya ini. Namun sayang sekarang sepertinya susah untuk menemukan lagi ya Indomie goreng Citato ini. Sepertinya memang limited edition. Oke, selanjutnya yang kedua ada Indomie salted egg alias Indomie telur asin. Indomie telur asin ini bisa dibilang cukup unik juga, karena pas saya coba itu memang rasanya seperti telur asin ya. Terus dari segi mie-nya juga cukup menyatu dengan bumbunya ya. Jadi pas kering itu mie-nya ya, jadi nempel, jadi lengket banget ya, seperti dengan telur asinnya ya, lengket, dan rasanya juga cukup mantap dari Indomie telur asinnya ya. Dari segi aroma juga cukup tercium dari Indomie telur asinnya. Yang pasti ini adalah salah satu mie instan yang cukup unik ya, dari Indomie salted egg. Ini modelnya Premium Collection ya, harganya juga cukup mahal, bukan cukup mahal sih, tapi bisa dibilang agak mahal ya, Rp4.000, bahkan bisa lebih ya dari harga demikian. Namun sangat disayangkan sekarang agak susah ditemukan mie yang satu ini, dan dari segi online mungkin juga gak terlalu banyak dari Indomie salted egg ini. Padahal saya belum review mie yang satu ini ya. Mungkin kapan-kapan jika ada kesempatan saya akan mereview Indomie salted egg ini. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Sarimi bumbu pecel. Ya, bisa dibilang pecel ini adalah sesuatu yang tak asing bagi negeri ini ya, karena memang pecel adalah salah satu makanan khas Indonesia.
Dan Sarimi membuat produk Sarimi bumbu pecel yang dibilang cukup unik ya, bisa dibilang cukup unik produknya, mana ada tambahan toppingnya, dan bisa dibilang rasanya juga cukup enak ya, agak-agak mendekati dari pecelnya itu sendiri ya. Yang pasti ini adalah salah satu produk mie instan yang cukup unik dari segi rasanya ya. Selanjutnya ada yang keempat, ada Indomie goreng cabai hijau ya. Indomie goreng cabai hijau ini memang cukup unik, dimana mie-nya berwarna hijau. Yang pasti ini tidak seperti mie lemonilo ya, karena dari segi bumbunya sendiri warna hijau, jadi membuat mie-nya sendiri hijau ya, seperti itu. Dan kalau nggak salah di minyaknya juga hijau ya. Dan untuk segi rasanya sih nggak terlalu mantap ya, tak seperti yang Indomie rendang. Tapi dari segi keunikan bisa dibilang Indomie cabai hijau ini begitu unik. Dan yang pasti ini belum ada tandingannya ya, bisa dibilang begitu. Karena memang dari segi mie yang harganya sama, Indomie cabai hijau ini belum ada tandingannya. Kalau dari segi yang harga mahal mungkin ada ya, seperti Lemonilo, ada juga mie yang warna hijau. Itu pun hijaunya bukan karena seperti dari minyaknya ya, tapi mungkin dari seperti bahan-bahannya. Yang pasti Indomie cabai hijau ini cukup unik. Selanjutnya ada yang kelima, ada mie sedap white curry. Ini dirilis di tahun 2015 ya. Bisa dibilang mie sedap white curry ini cukup unik, dimana kuah karinya yang putih ya. Yang pasti dari segi rasanya juga tak kalah mantap dengan varian rasa mie instan lainnya. Ya, keunikannya sendiri adalah letaknya dari kuahnya sendiri ya. Kalau segi mie mungkin biasa saja, tapi bisa dibilang mie dari mie sedap juga cukup mantap ya. Dan ini memang belum ada dari mie instan lain yang rasanya semantap white curry. Selanjutnya yang keenam ada Indomie goreng rendang. Ini dirilis di tahun 2012 ya kalau nggak salah. Indomie goreng rendang ini bisa dibilang cukup unik juga pada masanya, karena anti mainstream ya. Meskipun di masa kini mungkin sudah tak asing lagi, karena banyak model yang hampir serupa ya. Sebagai contoh adalah mie sedap Salero Padang juga ya. Bumbunya agak-agak mirip juga. Indomie goreng rendang ini unik ya pada masanya, karena memang aroma rendangnya cukup terasa, dan juga segi model mie gorengnya juga cukup mantap sekali ya dari Indomie goreng rendang ini. Yang pasti Indomie goreng rendang adalah salah satu varian mie instan yang anti mainstream pada masanya ya. Kalau sekarang tidak terlalu mainstream lagi ya, karena sudah biasa. Oke, mungkin sekian video kali ini tentang mie instan yang anti mainstream ya. Memang seperti itulah di dunia kuliner mie instan ya, dimana setiap tahunnya selalu saja ada mie instan yang cukup menarik perhatian. Lalu seperti apakah kedepannya nanti? Yang pasti menarik untuk kita tunggu, apakah ada rasa-rasa lain yang bisa menarik perhatian. Dan sekarang ini modelnya adalah model mie pedas ya. Kita tahu kedepannya akan seperti apa lagi ya dari mie instan masa kini ya, dari segi rasanya. Dan ini saja ini cukup unik ya. Ada topping nasinya. Apakah brand-brand lain juga akan membuat produk serupa ataukah tidak ya? Yang pasti kita nantikan saja kedepannya akan seperti apa mie instan di Indonesia selanjutnya.
Oke, sekian bahas produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di bahas produk lainnya. Bye.